Baru dengar aku ada orang yang melapor, ya dia sebagai pelapor, kemudian diposting di sosial media, kemudian pihak terlapor mensomasi supaya minta maaf. Lucu nggak itu? Yo kalau nggak apa hadapin aja laporannya atau lapor balik aja. Masa disuruh minta maaf? Orangnya udah melapor kok, hadapin dong. Baru ini nih terjadi nih sejarah ini. Iya, Kak Santi Ayu 6 disomasi karena katanya Bang Bro nunjukin surat laporannya ke media, Bang. Iya, justru karena itulah makanya aku bingung. Karena alasan itu. Apa coba? Apa deliknya ketika ada pelapor yang memposting itu? Pelapor dilindungi dia karena demi kepentingan hukumnya. Ya, demi kepentingan hukumnya. Jadi nggak bisa orang yang memposting dia telah melaporkan seseorang kemudian dia dijerat dengan pencemaran nama baik, nggak bisa. Ya, kita boleh membuka aib orang, tapi dengan alasan demi kepentingan masyarakat umum atau demi kepentingan hukumnya, hukum dirinya gitu. Jadi dalam hal ini, contoh rekan Mirwansyah, dia memposting dia telah melaporkan seseorang, itu kan untuk demi kepentingan hukumnya. Ini nggak bisa jadi bilang pencemaran nama baik, gitu nggak bisa. Ya, itu dia makanya kita bingung kenapa disomasi. Orang sudah melaporkan dan dia sebagai terlapor. Kenapa somasi lagi? Somasi itu apa sih coba? Somasi itu kan peringatan. Somasi itu peringatan. Ya. Jadi orang mau mensomasi seseorang itu mau mengingatkan supaya jangan melakukan ini atau supaya melakukan ini kan gitu kan contohnya. Itu dia. Tapi ini kan yang disomasi sudah melapor ke polisi. Sudah membuat laporan resmi. Nah, sebagai pihak terlapor ya tinggal dihadapin. Ya kan kalau memang tidak terbukti atau tidak bersalah atau memang kalaulah seandainya laporan itu fitnah menurutnya, ya tinggal dia lapor balik. Itulah mekanismenya. Ya kan? Tidak ada orang yang dilaporkan kemudian dia somasi yang melaporkan tadi supaya minta maaf. Nggak mungkin dong minta maaf. Logikanya kan gitu. Orang melapor polisi disuruh minta maaf. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah ya ini dia tanggapannya. Kita sama-sama tahu lah bagaimana si Farhad Abbas ya. Ini kan hanya sensasi. Ya, seorang pengacara tidak boleh menghina keluarga lawan atau keluarga dari lawan kliennya, itu nggak boleh. Contohnya lihatlah tuh Bang Sandi ya, keluarga Pak Haji Faisal. Sebagai pengacara dia kan nggak pernah menghina lawannya. Fokus kepada bagaimana permasalahan hukumnya. Jadi kalau udah sampai menghina lawannya, menghina keluarganya segala macam, membela secara di luar dari hukum gitu ya, nah, itu kan berarti sudah mencari sensasi. Ya, itu dia. Nah, jadi seharusnya pengacara secara profesional dalam membela klien, belalah hukumnya saja, jangan sampai bermusuhan dengan lawan ya. Jangan ikutan dia jadi berperang kan begitu. Karena pengacara dalam mendampingi klien pasti selalu punya lawan. Kalau ada 10 lah jadi musuhnya. Nah, itu yang bahaya. Ya, jumpa lagi kita ya. Bersama saya Panasi Nuraya, Alboin Sibarani. Ya. Jadi di sini kita sedikit mudah-mudahan bermanfaat ini bagi yang nonton ya. Bagaimana tips-tipsnya menghadapi laporan polisi. Gitu kan? Ya. Mana apa kira-kira ya mau mulai sampaikan? Ya. Ini aku mau bertanya sama Lai. Bagaimana lah kira-kira wejangan dari seorang pengacara terkhusus Lai yang kita tahu bahwasannya mengerti akan bidang hukum ini. Bagaimana cara menghadapi jika seseorang itu dilaporkan ke polisi? Nah, kira-kira wejangan dari Lai apa? Ya, pertama jangan panik. Ya kan? Kita harus mengetahui dulu tentang suatu peristiwa apa yang dilaporkan ke kita. Ya kan? Jangan kita langsung khawatir. Kalau memang kita tidak melakukan, ngapain takut? Kan begitu. Jadi tipsnya pertama tadi tuh, nanti kan kita terima undangan wawancara atau klarifikasi dulu. Ya, ini terkait perkara-perkara tindak pidana yang belum terang benderang ya. Jadi ada tindak pidana yang sudah mulai terang benderang dia. Contoh misalnya apa pembunuhan. Ya kan? Kriminal-kriminal berat lah pada umumnya. Penganiayaan, pemukulan segala macam. Itu kan rata-rata hampir sudah mulai terang siapa pelakunya, buktinya apa segala macam. Tapi dalam tindak pidana tertentu misalnya
yang masih samar-samar antara ini perdata apa pidana gitu. Contohnya dalam perkara penipuan penggelapan, ya kan? Di satu sisi ini bisa pidana tipu gelap, atau bisa juga ini ternyata perdata gitu. Nah, dalam hal ini biasanya polisi akan melakukan undangan wawancara klarifikasi terlebih dahulu setelah menerima laporan polisi. Nah, kita sebagai pihak yang dilaporkan akan menerima undangan wawancara berlogo kepolisian segala macam, kita baca, kita diundang tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Jangan langsung panik, jangan langsung takut, belum tentu. Jadi tipsnya apa? Ya pertama, silakan hubungi pengacara, ya kan, supaya lebih menenangkan secara psikologis, secara mental. Karena untuk hadir sendiri menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian, kadang-kadang belum tentu semua orang mampu gitu ya. Ya, walaupun secara hukum acara pidana, pengacara atau penasihat hukum dalam melakukan pendampingan sikapnya pasif. Cuman dengan adanya penasihat hukum dan ada yang dampingi, dia lebih percaya diri untuk menyampaikan fakta-fakta sebenarnya. Kan begitu. Nah, jadi itu dia. Usahakanlah apapun masalah yang dihadapin ketika berurusan sama hukum, usahakanlah didampingi pengacara. Itu dia. Biar nanti pengacara membantu bagaimana meluruskan peristiwanya. Ya ingat, pengacara bukan pesulap yang bisa membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, nggak bisa. Semua itu bagaimana fakta hukumnya. Nah, jadi tugas penasihat hukum, pengacara itu membantu pihak kepolisian juga dalam menguraikan fakta-fakta dan membuat perkara pidana ini menjadi terang benderang. Gitu deh. Siap. Berarti intinya kita harus pakai pengacara ya. Ya lebih baik. Di negara-negara maju, Ya. setiap orang itu dalam melakukan tindakan-tindakan itu selalu didampingi sama pengacara, didampingi lawyernya, kuasa hukumnya, penasihat hukumnya. Jadi jangan seperti gini, ketika sudah rumit masalah tadi baru cari pengacara. Tapi banyak sering terjadi gitu ya. Nah, inilah tipsnya kepada masyarakat. Masalah harga itu kan fleksibel. Iya. Ya, jadi jangan langsung mindsetnya, aduh pakai pengacara mahal biaya. Belum tentu. Semua itu fleksibel, tergantung kesepakatan dengan pengacaranya. Kan begitu kan? Nah, untuk perkara-perkara masyarakat yang tidak mampu itu ada lembaga bantuan hukum. Nah, jadi masyarakat bisa mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, secara gratis ke lembaga bantuan hukum. Biasanya syaratnya itu melampirkan surat keterangan tidak mampu. Kan begitu. Jadi sebenarnya menggunakan pengacara atau menggunakan kuasa hukum, penasihat hukum itu harus dijadikan budaya di masyarakat. Gitu. Ya kan? Iya. Setuju nggak? Setuju. Setuju lah, biar banyak job kita. Iya, siap. Ya kan? Oke, nanti dengar orang. Oh, iya.